Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bagnaia tampil perkasa raih pole MotoGP Brno 2025. Tardozzi bangga, dia buktikan kelasnya. Francesco Bagnaia mencatatkan pencapaian luar biasa di sesi kualifikasi MotoGP Republik Ceko 2025 yang digelar di sirkuit Masaryk, Brno, Sabtu malam waktu setempat. Meski harus melalui babak kualifikasi pertama, Q1, sang juara dunia 2 kali itu tampil impresif dan berhasil merebut pole position. Pencapaian ini pun disambut penuh kebanggaan oleh bos Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi. Sesi kualifikasi berlangsung dramatis. Sementara Bagnaia berjibaku dari Q1, rekan setimnya Marc Marquez sempat memimpin waktu tercepat di Q2 sebelum mengalami kecelakaan hebat di tikungan terakhir saat detik-detik akhir. Namun demikian, catatan waktunya sebelumnya cukup untuk mempertahankan posisi kedua. Fabio Quartararo dari Yamaha melengkapi baris terdepan di posisi ketiga. Francesco Bagnaia menghadapi akhir pekan yang tak mudah. Kesalahan strategi pemilihan ban di sesi latihan bebas membuatnya tercecer dari 10 besar kombinasi waktu, memaksanya mengikuti Q1. Ducati mengakui kesalahan tersebut. Kami ambil risiko yang salah dengan pilihan ban di FP3, dan itu bukan kesalahan Bagnaia. Kami sebagai tim yang bertanggung jawab, ujar Davide Tardozzi dalam sesi wawancara usai kualifikasi. Tapi dia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Inilah alasan kami percaya padanya. Bangkit dari tekanan, Bagnaia membuktikan kualitas sebagai pembalap top dengan mendominasi Q1. Ia melaju ke Q2 dan melanjutkan momentum tersebut untuk mencetak waktu tercepat, 1 menit 52,320 detik. Drama terjadi di menit-menit akhir Q2. Marc Marquez yang tampil luar biasa sepanjang latihan, sempat menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 52,411 detik. Namun saat mencoba memperbaiki catatan waktunya di lap terakhir, ia kehilangan kendali di tikungan terakhir dan terjatuh keras. Marquez terlihat kesal usai kecelakaan, namun tetap menunjukkan sikap positif. Itu kesalahan saya. Saya terlalu memaksakan di tikungan terakhir. Tapi yang penting, kami punya kecepatan, katanya singkat kepada wartawan. Fabio Quartararo dari tim Yamaha Monster Energy tampil cukup konsisten. Ia tak mengalami insiden dan mampu mencatat waktu 1 menit 52,509 detik yang membawanya ke posisi ketiga. Ini menjadi modal penting bagi Quartararo yang tengah berusaha bangkit di klasemen kejuaraan. Dengan posisi start di baris depan, ia punya peluang besar untuk menantang duo Ducati di hari balapan. Kebanggaan terpancar jelas dari wajah Tardozzi. Bagi sang direktur tim Ducati, penampilan Bagnaia menjadi pembuktian kualitas dan mentalitas sang pembalap setelah banyak diragukan pasca dominasi Marc Marquez sepanjang musim ini. Bagnaia menunjukkan karakter pejuang. Melewati Q1 bukan hal yang mudah, apalagi dengan tekanan performa Marquez musim ini. Tapi ia tidak hanya lolos, dia rebut pole. Hari ini miliknya, kata Tardozzi. Ia juga menambahkan bahwa kejadian ini akan menjadi titik balik penting dalam perebutan gelar musim 2025. Sebelum sesi kualifikasi, Bagnaia sudah menegaskan tekadnya untuk menjadikan Brno sebagai titik balik musimnya. Brno adalah salah satu trek favorit saya. Saya tak mau hanya podium, saya ingin lebih. Saya ingin menang, ucap Bagnaia kepada media 2 hari lalu. Kini, pernyataannya bukan sekadar retorika. Dengan start dari posisi terdepan, Pecco menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih kemenangan penting yang bisa menghidupkan kembali peluangnya di klasemen. Sirkuit Brno sempat diguyur hujan ringan saat sesi praktis, membuat beberapa tim kesulitan membaca kondisi lintasan. Namun pada kualifikasi, lintasan mulai mengering dan memberi peluang bagi pembalap untuk tampil maksimal. Balapan hari Minggu diprediksi berlangsung di kondisi kering, yang akan menjadi keuntungan bagi Ducati. Namun, konsistensi dan ketahanan ban akan menjadi kunci, mengingat sirkuit Brno dikenal sebagai salah satu trek dengan degradasi ban tertinggi di kalender MotoGP. Dengan Bagnaia, Marquez, dan Quartararo di baris depan, balapan besok dipastikan akan berlangsung ketat. Di belakang mereka, Bezzecchi,
dan Joan Mir juga mengincar podium. Musim ini, Marc Marquez masih memimpin klasemen sementara, namun Paul Bagnaia di Brno bisa menjadi momentum kebangkitan. Sementara Quartararo, yang sempat diragukan, juga menunjukkan tanda-tanda kembali kompetitif. Balapan MotoGP Brno 2025 menjanjikan duel seru antara dua bintang Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Meski jalan menuju pole tidak mudah, Bagnaia membuktikan bahwa semangat juara dan keberanian mengambil risiko bisa membuahkan hasil manis. Kini, semua mata tertuju pada hari Minggu. Mampukah ia mengubah pole menjadi kemenangan? Ataukah Marc Marquez kembali bangkit? Atau justru Quartararo jadi kejutan? Satu hal pasti, balapan Brno akan menyajikan aksi tak terlupakan. Francesco Bagnaia tak peduli Marc Marquez, fokus pada perubahan mental hadapi MotoGP Ceko 2025. Francesco Bagnaia tiba di sirkuit Brno untuk seri ke-12 MotoGP 2025 dengan satu misi yang jelas, memperbaiki dirinya sendiri. Pembalap andalan tim Ducati Lenovo itu datang bukan dengan ambisi mengalahkan Marc Marquez, rekan setim sekaligus rival satu garasinya, melainkan dengan fokus utama pada perubahan pola pikir dan pendekatan mental dalam menghadapi tekanan kompetisi. MotoGP 2025 sejauh ini bukan musim terbaik bagi Bagnaia. Juara dunia dua kali itu mengalami penurunan performa yang signifikan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Ketika Marc Marquez tampil konsisten dan bahkan mampu mengoleksi beberapa kemenangan penting bersama Ducati, Bagnaia justru masih mencari ritme terbaiknya. Kini, memasuki putaran ke-12 di sirkuit Brno, Republik Česka, Bagnaia menyadari bahwa membandingkan dirinya dengan Marquez bukanlah solusi. Ia lebih memilih untuk mengarahkan fokus pada apa yang bisa ia kontrol, mentalitas dan cara berpikirnya sebagai pembalap. Saya tidak peduli dengan Marc, ujar Bagnaia kepada Sky Italia, seperti dikutip dari Crash.net. Saya tahu banyak orang membicarakan perbandingan antara kami, tapi jujur, itu bukan hal yang saya pikirkan sekarang. Saya lebih fokus pada diri saya sendiri dan mencoba memahami area mana yang perlu saya benahi. Pernyataan Bagnaia tersebut menegaskan bahwa ia sedang dalam proses refleksi diri yang mendalam. Setelah mengalami beberapa hasil kurang memuaskan di paruh pertama musim, ia menilai bahwa penyebab utamanya bukan sekadar teknis atau setelan motor, melainkan pendekatan mental yang kurang tepat saat menghadapi tekanan persaingan papan atas. Kita bicara tentang MotoGP, di mana semua pembalap cepat. Tekanan ada setiap akhir pekan. Jika kita tidak kuat secara mental, kita akan tenggelam, katanya. Meski Brno adalah sirkuit yang disukainya, Bagnaia belum pernah sekalipun naik podium tertinggi di trek tersebut. Sejak naik ke kelas Premier, catatan terbaiknya di sirkuit Brno masih jauh dari kata impresif. Berbanding terbalik dengan Marquez, yang telah mencatatkan 3 kemenangan di kelas MotoGP dan 1 di Moto2 di sirkuit tersebut. Namun, musim ini, sirkuit Brno membawa angin segar bagi semua pembalap setelah dilakukan pengaspalan ulang. Permukaan trek yang sebelumnya dikenal bergelombang kini lebih halus dan diprediksi akan memberikan kesempatan lebih besar bagi pembalap dengan gaya balap teknikal seperti Bagnaia. Saya senang, ini adalah trek yang saya sukai dan saya tidak sabar untuk memulai akhir pekan, ujar Bagnaia. Trek ini luar biasa, dan setelah diaspal ulang, ini akan menjadi lebih luar biasa. Ia mengaku penasaran bagaimana pengaruh aspal baru terhadap grip dan pengelolaan ban, dua aspek penting yang selama ini menjadi kekuatannya. Namun, di saat yang sama, ia tidak mau menjadikan hal itu sebagai alasan untuk membebani diri sendiri. Dalam upayanya memperbaiki performa, Bagnaia kini bekerja lebih dekat dengan psikolog olahraga yang membantunya mengelola tekanan, ekspektasi, dan cara berpikir kompetitif. Ia juga melakukan pendekatan berbeda dalam sesi latihan dan simulasi balapan. Saya kembali ke dasar. Saya mencoba menemukan kembali kenapa saya mencintai balapan ini, kenapa saya bisa menjadi juara dunia, katanya. Saya belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan menikmati prosesnya lagi. Karena jika terlalu kaku, saya kehilangan sentuhan dan kreativitas di atas motor. Tim Ducati Lenovo pun memberikan dukungan penuh pada pendekatan Bagnaia. Kepala kru,
Cristian Gabarrini, menyebut bahwa perubahan mental ini sudah mulai terlihat dampaknya, meski belum sepenuhnya terefleksi dalam hasil lomba. Bagnaia adalah pembalap yang sangat teknis, sangat detil. Tapi musim ini dia terlalu banyak berpikir. Sekarang dia mencoba menikmati lagi proses membalapnya, dan itu akan membuatnya lebih natural di atas motor, ujar Gabarrini. Walaupun Bagnaia mengaku tidak fokus membandingkan dirinya dengan Marquez, kenyataannya pembalap asal Spanyol itu tetap menjadi tolok ukur dalam banyak aspek. Dengan performa stabil dan kemampuan adaptasi tinggi, Marquez menjadi ancaman bagi siapapun, termasuk bagi Bagnaia yang sedang mencoba menemukan kembali performa terbaiknya. Namun, justru karena itulah Bagnaia merasa penting untuk tidak terus-terusan melihat Marquez sebagai target yang harus dikalahkan. Mark luar biasa. Dia legenda dan saya sangat menghormatinya. Tapi jika saya terlalu fokus padanya, saya akan kehilangan arah. Saya harus menemukan ritme saya sendiri dan bersaing karena saya kompetitif, bukan karena ingin membuktikan sesuatu padanya, tegas Bagnaia. Dengan sisa musim yang masih panjang, Bagnaia berharap pendekatan barunya akan membuahkan hasil mulai dari MotoGP Ceko ini. Meski belum ada jaminan ia akan langsung naik podium atau meraih kemenangan, Bagnaia percaya perubahan pola pikir ini akan memberinya kestabilan yang lebih baik ke depan. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya percaya diri. Saya punya tim hebat, motor yang kompetitif, dan sekarang saya bekerja untuk membangun kembali kekuatan mental saya. Itu hal paling penting saat ini, tutupnya. Dengan demikian, MotoGP Ceko 2025 bukan hanya sekadar balapan ke-12 dalam kalender, tetapi juga bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan mental dan karir Francesco Bagnaia. Akankah pendekatan barunya ini mengubah arah musimnya? Semua akan terjawab di Brno. Bos Ducati siap pertahankan Marc Marquez sampai pensiun, dia milik Ducati. Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia MotoGP di musim 2025 dengan performa luar biasa yang nyaris tak tertandingi. Setelah beberapa musim yang sulit akibat cedera dan adaptasi dengan motor Honda yang tak lagi kompetitif, pembalap asal Cervera, Spanyol, itu kembali ke puncak bersama Ducati. Dominasi Marquez di musim ini tidak hanya membuat lawan-lawan gentar, tapi juga memicu pernyataan tegas dari manajemen tim Ducati yang mengisyaratkan keinginan untuk mempertahankan sang superstar hingga akhir karirnya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, secara terbuka menyatakan bahwa Ducati siap menjadi rumah terakhir bagi Marquez di dunia balap. Ia tak ingin Marquez berpindah ke tim lain, bahkan hingga masa pensiunnya tiba. Marc adalah pembalap spesial, bukan hanya karena prestasinya, tapi karena bagaimana dia menginspirasi tim. Kami ingin dia tetap bersama Ducati sampai akhir karirnya. Dia milik Ducati sekarang, tegas bos Ducati kepada media usai MotoGP Sachsenring. Setelah resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati awal musim ini, banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez masih mampu bersaing di level tertinggi. Namun, pria berusia 32 tahun itu menjawab semua keraguan dengan performa luar biasa. Hingga seri ke-11 MotoGP 2025, Marquez telah mengoleksi 17 kemenangan dari total 22 balapan, yang mencakup balapan sprint dan Grand Prix. Bahkan, dalam 7 seri, ia menyapu bersih kedua balapan tersebut, memperlihatkan dominasinya yang mutlak. Hanya 2 kali Marquez gagal naik podium, saat retire di Austin dan ketika finish di posisi ke-12 di Jerez. Dengan hasil-hasil tersebut, Marquez kini nyaman memuncaki klasemen dengan 344 poin, unggul jauh dari adiknya Alex Marquez yang berada di posisi kedua dengan 261 poin, dan juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia di posisi ketiga dengan 197 poin. Jika terus menjaga konsistensi hingga akhir musim, Marquez hampir pasti akan merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, yang sekaligus akan menjadi gelar pertamanya bersama Ducati dan yang pertama sejak 2019. Ini akan menempatkan Marquez dalam jajaran legenda balap motor sejati, menyamai rekor Valentino Rossi dalam jumlah titel dunia di kelas Premier. Tak heran jika Ducati berambisi mempertahankan Marquez lebih lama. Selain sebagai aset kompetitif,
Marquez juga merupakan magnet komersial yang luar biasa untuk merek asal Italia itu. Dia membawa dampak besar, tidak hanya dalam hal hasil balapan, tapi juga dalam semangat tim, pengembangan motor, hingga peningkatan brand Ducati secara global, kata Tardozzi. Salah satu kunci kesuksesan Marquez musim ini adalah bagaimana dia dan Ducati berhasil menemukan titik keseimbangan antara gaya balap agresif khas Marquez dengan teknologi dan keunggulan aerodinamika des Mosedici GP25. Marquez, yang dikenal sebagai pembalap yang mampu mengendalikan motor liar, kini tampil lebih tenang namun tetap eksplosif saat dibutuhkan. "Saya merasa motor ini dibuat untuk saya," ujar Marquez dalam wawancara setelah kemenangan di Mugello. "Setelah bertahun-tahun berjuang dengan cedera dan adaptasi, sekarang saya bisa fokus sepenuhnya pada balapan. Dan Ducati memberi saya alat yang tepat." Kekompakan antara Marquez dan tim teknis Ducati juga dikabarkan luar biasa. Ia kerap terlibat langsung dalam pengembangan motor, memberikan masukan detail yang membuat motor semakin kompetitif dari seri ke seri. Pernyataan Tardozzi soal keinginan mempertahankan Marquez hingga pensiun juga mencerminkan pembelajaran Ducati dari pengalaman masa lalu. Sebelumnya, Ducati sempat kehilangan beberapa pembalap hebat seperti Casey Stoner dan Andrea Dovizioso karena perbedaan visi jangka panjang. Kini, dengan Marquez yang terbukti mampu beradaptasi dengan motor Ducati dalam waktu singkat, manajemen tampaknya tak ingin melewatkan kesempatan membangun era dominasi baru bersama sang juara dunia 8 kali itu. "Kami ingin membangun proyek jangka panjang. Mark bukan hanya bagian dari masa kini, tapi juga masa depan Ducati," lanjut Tardozzi. Kontrak awal Marquez bersama Ducati dikabarkan berdurasi 2 tahun, yakni hingga akhir musim 2026. Namun, melihat performa luar biasa di tahun pertamanya, spekulasi tentang perpanjangan kontrak jangka panjang mulai bermunculan. Bahkan, bukan tidak mungkin Ducati menawarkan kontrak yang memungkinkan Marquez pensiun bersama mereka. Meski belum ada pernyataan resmi dari sang pembalap, Marquez sendiri mengaku senang dan merasa nyaman berada di lingkungan Ducati. "Saya tidak memikirkan hal lain selain balapan dan meraih kemenangan bersama Ducati. Jika semuanya berjalan lancar, mengapa harus pindah?" ungkap Marquez dalam salah satu sesi jumpa pers. Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia masih menjadi kekuatan besar di MotoGP. Bersama Ducati, ia menemukan kembali semangat juara yang sempat pudar akibat cedera dan performa buruk motor sebelumnya. Dengan dominasi yang terus berlanjut dan dukungan penuh dari manajemen Ducati, masa depan Marquez tampaknya akan tetap berwarna merah, warna khas Ducati. Apakah kita akan melihat Marquez mengakhiri karirnya bersama tim Italia ini dan membawa lebih banyak gelar ke markas Borgo Panigale? Jika melihat ambisi Ducati dan semangat Marquez saat ini, jawabannya tampaknya adalah ya.